Nah, tugas di proyek ini adalah membuat algoritma rute distribusi obat yang optimal dengan memperhatikan keterbatasan transportasi, prioritas pasien, dan juga kebutuhan obat. Selanjutnya ada batasan dan juga tujuan. Batasan yang pertama yaitu total permintaannya 61 paket, yang kedua kapasitas kendaraannya hanya 30 paket per perjalanan, yang ketiga rata-rata kecepatannya 20 km per jam, dan yang keempat pasien memiliki 3 tingkat prioritas yaitu kritis, kronis, dan juga suplemen. Nah, tujuannya yang pertama semua pasien harus menerima obat, yang kedua pasien kritis dilayani paling cepat, dan yang ketiga waktu dan jarak distribusinya minimum. Nah, sebelum membuat programnya, kami membuat dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritmanya terlebih dahulu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, dekomposisi. Nah, dari masalah kompleks dipecah menjadi bagian yang terukur seperti data lokasi, data kebutuhan paket per desa, kapasitas kendaraan, urgensi pasien, perhitungan jarak dan waktu, dan penyusunan rute yang efektif. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, di sini ditemukan pola penting. Yang pertama, desa B dan D berada di arah utara. Oleh karena itu, dapat menjadi satu rute. Sedangkan desa A dan C yang berada di arah selatan akan menjadi klaster rute kedua. Dan desa dengan pasien kritis terbanyak akan menjadi prioritas utama. Yang ketiga, abstraksi. Jadi kita fokus pada variabel yang paling berpengaruh. Antara lain ada jumlah paket, lokasi, prioritas pasien, kapasitas kendaraan, dan waktu tempuh. Nah, yang keempat yaitu algoritma. Di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu melabeli tiap lokasi P, A, B, C, D, dan melengkapi informasi koordinatnya masing-masing. Yang kedua yaitu pendataan pasien prioritas. Nah, di sini terlihat berapa jumlah pasien kritis, kronis, suplemen, dan total pasien di setiap desanya. Yang ketiga yaitu menghitung jarak antara tiap lokasi dan mengkonversi menjadi waktu tempuh. Nah, di sini kami bedakan ada truk yang tidak bergerak secara diagonal dan truk bergerak secara diagonal. Nah, selanjutnya kita mencoba beberapa rute hingga didapatkan rute paling efektif. Yang pertama, rute jika truk tidak bergerak secara diagonal. Jadi di pengiriman ini dimulai ke desa D karena paling jauh dan seluruh kebutuhan obat D langsung terpenuhi agar tidak bolak-balik. Dari desa D lanjut ke B, berikan obat pasien kritis lalu hitung sisa obat misalnya N. Nah, gunakan sisa obat untuk pasien kronis di B hingga tersisa sejumlah pasien kritis di A. Setelah itu ke A untuk memenuhi pasien kritis, lalu kembali ke puskesmas untuk isi ulang. Trip berikutnya kembali ke A untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan, lanjut ke B untuk memenuhi semua sisanya, lalu menuju C sambil mampir ke puskesmas untuk restock khusus kebutuhan C. Dalam rute ini semua pasien kritis dipenuhi pada perjalanan pertama, pasien kronis pada perjalanan kedua, dan rute dari B sampai C tetap dianggap satu perjalanan karena hanya berhenti sebentar di puskesmas untuk restock. Di rute pertama ini didapatkan total jarak tempuhnya sebanyak 182 km dengan total waktu tempuh 9,1 jam. Kemudian rute kedua yaitu jika truk tidak bergerak secara diagonal. Dari puskesmas, kendaraan membawa 15 paket ke desa B terdiri dari 5 kritis, 10 kronis, lalu 14 paket ke desa A terdiri dari 2 kritis, 12 kronis. Kendaraan kembali ke puskesmas mengambil 29 paket hingga total 30 paket. Pengiriman dilanjutkan ke desa D sebanyak 18 paket terdiri dari 3 kritis, 6 kronis, 9 suplemen, lalu ke desa C 8 paket terdiri dari 4 kronis, 4 suplemen, dan kembali ke puskesmas mengambil 2 paket sehingga total 6 paket dibawa. Terakhir, obat dikirim ke desa A berupa 6 paket suplemen, kemudian kembali ke puskesmas. Dalam rute kedua didapatkan total jarak tempuhnya sebesar 148 km dengan total waktu tempuh 7,4 jam. Selanjutnya rute ketiga yaitu jika truk bergerak secara diagonal. Jadi trip pertama mengangkut penuh 30 paket untuk desa prioritas, desa B dan desa D. Di B seluruh 15 paket disalurkan, terdiri dari 5 kritis, 10 kronis, kemudian 15 paket sisanya dikirim ke D, terdiri dari 3 kritis, 6 kronis, dan 6 suplemen. Menyisakan kebutuhan 3 suplemen di D. Trip kedua membawa 28 paket untuk menyelesaikan kebutuhan desa A dan C. A menerima 20 paket, terdiri dari 2 kritis, 12 kronis, dan 6 suplemen, lalu C menerima 8 paket, terdiri dari 3 kronis, 4 kronis, dan 1 suplemen. Pada titik ini, seluruh pasien kritis di semua desa telah terpenuhi. Trip ketiga mengirim 3 paket sisa suplemen ke desa D hingga semua kebutuhan selesai. Nah, di rute ketiga didapatkan total jarak tempuh sebesar 156,99 km dengan total waktu tempuh 7,51 jam.
Selanjutnya, rute keempat, mulai dari puskesmas membawa 15 paket ke desa B, terdiri dari 5 kritis, 10 kronis, lanjut 14 paket ke desa A, 2 kritis, 12 kronis, kembali ke puskesmas untuk mengambil 29 paket hingga total 30 paket yang dibawa. Pengiriman diteruskan ke desa D sebanyak 18 paket, terdiri dari 3 kritis, 6 kronis, dan 9 suplemen, lalu ke desa C sebanyak 8 paket, terdiri dari 4 kronis dan 4 suplemen. Nah, kendaraan kembali ke puskesmas mengambil 2 paket hingga total 6 paket, terakhir dikirimkan 6 paket suplemen ke desa A sebelum kembali ke puskesmas. Nah, rute keempat ini merupakan rute yang paling efektif dan juga efisien. Nah, di rute keempat didapatkan total jarak tempuh 109,72 km dengan total waktu tempuh 5,486 jam. Ini merupakan flowchart yang kelompok kami buat, mulai dari menginput data pasien tiap desa yang terdiri dari kronis, kritis, dan suplemen, dan menginput koordinat dari P, A, B, C, D. Kemudian program menghitung jarak tiap lokasi, P dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian menghitung total permintaan obat dan meriset kapasitas satu rute ke 30. Kemudian menentukan prioritas desa dengan melihat pasien kritis. Nah, rute 1 yaitu P ke B, B ke A. Kemudian program menampilkan rute pertama dari P ke desa B dengan pasien 5 kritis dan 10 kronis, lalu ke desa A dengan pasien 2 kritis dan 12 kronis. Kembali ke P untuk mengambil paket dan meriset kapasitas satu rute ke 30. Dan rute kedua yaitu P ke D dan D ke C. Program menampilkan rute kedua dari P ke desa D dengan pasien 3 kritis, 6 kronis, dan 9 suplemen, lalu ke desa C dengan pasien 4 kronis dan 4 suplemen. Lalu kembali ke P untuk mengambil paket, riset kapasitas satu rute ke 6, lanjut ke rute ketiga yaitu P ke A, A ke P. Lalu program mengatakan rute ketiga dari P ke desa A dengan 6 pasien, lalu kembali ke puskesmas. Tampilkan juga pelayanan obat telah dilayani selama 5,486 jam dengan total jarak tempuh 109,72 km. Sekarang kelompok kami akan menampilkan program Scratch dengan menggunakan rute pengiriman obat terbaik. Pertama-tama akan diinput data pasien per masing-masing desa, yaitu desa A, desa B, desa C, dan desa D. Nah, di sini kelompok kami juga menambahkan musik agar lebih asik dan menyenangkan. Kemudian akan diinput masing-masing koordinat tiap titik dengan titik P mewakili puskesmas, titik A mewakili desa A, titik B mewakili desa B, titik C mewakili desa C, dan titik D mewakili desa D. Selanjutnya program akan menghitung jarak masing-masing desa ke puskesmas dan akan ditampilkan pada program. Total paket yang akan dikirim juga akan ditotal, yaitu sebanyak 61 paket yang memungkinkan adanya 3 rute pengiriman. Berikut adalah animasi rutenya. Dimulai dari puskesmas menuju desa B, lalu menuju desa A dan kembali ke puskesmas. Kemudian rute kedua dimulai dari puskesmas menuju desa D, desa C, dan kembali ke puskesmas. Kemudian rute yang terakhir yaitu rute ketiga dimulai dari puskesmas menuju desa A dan kembali ke puskesmas. Kemudian akan ditampilkan total jarak tempuh dan juga waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat. Kemudian kami akan mendemonstrasikan rute pengiriman obat terbaik dengan menggunakan Scratch. Pertama-tama akan diinput terlebih dahulu data pasien dari masing-masing desa, yaitu desa A, desa B, desa C, dan desa D. Kemudian akan diinput data lokasi dari tiap titik,
atau koordinat dari masing-masing titik, dengan titik P mewakili puskesmas, desa A diwakili titik A, desa B diwakili titik B, desa C diwakili titik C, dan desa D diwakili titik D. Kemudian akan dihitung jarak masing-masing desa ke puskesmas. Akan ditampilkan jaraknya. Karena rute yang ditempuh dapat melalui diagonal, maka jarak dari P ke masing-masing desa dapat berupa desimal. Kemudian akan ditampilkan juga jumlah prioritas dari masing-masing desa. Berikut adalah animasinya. Akan dimulai dari puskesmas menuju desa B, lalu menuju desa A dan kembali ke puskesmas. Rute 2 akan dimulai dari puskesmas menuju desa D ke desa C dan kembali ke puskesmas. Kemudian rute yang terakhir yaitu rute yang ketiga dari puskesmas menuju desa A. Kemudian akan tampilkan total jarak yang ditempuh dan juga lama waktu pengiriman.